Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak, Ibu semua, khususnya semua pegawai Universitas Islam Indonesia di bidang keuangan dan anggaran yang berperan sebagai tendik dakwah Islamiyah Universitas Islam Indonesia. Video yang Bapak Ibu saksikan ini merupakan video dakwah Islamiyah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai video dakwah Islamiyah dengan tema "Tolong menolonglah dalam kebaikan". Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi kurang lebih demikian: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Semua manusia yang hidup di dunia ini, baik anak-anak, remaja, orang tua, apalagi kakek-kakek, semuanya membutuhkan adanya tolong-menolong. Kita ketahui bahwa contohnya saja anak-anak mesti membutuhkan kakaknya waktu dia itu belajar berjalan. Yang masih remaja pun tidak lepas minta bantuan kepada orang lain, yaitu di dalam belajar mengendarai motor, kemudian belajar membaca, belajar hitung-hitungan, itu mau tidak mau membutuhkan pertolongan orang lain. Mengapa sebagai manusia kita harus tolong-menolong? Yang pertama, karena memang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, memang tolong-menolong itu mengandung kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita itu wajib melaksanakan perintah Allah, kita harus juga yaitu mengamalkannya, karena itu merupakan atau mengandung kebaikan. Adapun bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, bentuknya itu yang pertama bisa kita wujudkan harta benda. Sering kita lakukan, setiap kita itu mendapatkan rezeki, kita selalu membantu tetangga, saudara, baik itu yang dekat maupun yang jauh,
itu selalu kita keluarkan harta benda kita sebagai sedekah. Jadi itu bentuk pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan itu yang pertama itu bentuknya harta benda. Bisa juga makanan, bisa juga minuman, bisa juga uang. Karena sering kita itu menemukan bahwa tetangga kita itu membutuhkan bantuan uang untuk pinjam, untuk membayar sekolah anaknya. Kita mau tidak mau karena kita itu keadaannya memang ada, itu mau tidak mau kita memberikan pertolongan bentuknya uang. Kemudian yang kedua, itu bisa berbentuk ilmu pengetahuan. Sering kita itu melihat bahwa anak-anak yang baru kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA itu mendatangi kantor-kantor privat les, kemudian bimbingan belajar, ini mau tidak mau membutuhkan pertolongan orang lain. Ini dalam bentuk ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bentuknya bisa juga tolong-menolong itu tenaga. Kita sering menyumbangkan tenaga karena tetangga itu mengadakan acara pengajian, mengadakan syukuran, mengadakan pamitan haji. Ini mau tidak mau bentuk pertolongan yang bisa kita sumbangkan itu yang ketiga bisa juga tenaga. Yang keempat yaitu bisa yang berbentuk doa. Di samping harta benda, ilmu pengetahuan, tenaga, ada bentuk lagi yaitu doa. Karena mau tidak mau ada tetangga itu yang minta didoakan kepada kita karena kita di sini itu merasa dipandang sebagai pegawai UII itu apa-apa serba bisa. Makanya selalu kalau ada hajatan-hajatan itu diminta untuk menjadi pemimpin doa. Siapakah yang harus kita tolong? Itu mestinya yang paling utama sesama muslim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, siapakah yang harus kita tolong? Tentunya khususnya ibu bapak, memang ini suatu kewajiban, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Ini mau tidak mau kita harus memberikan pertolongan kepada beberapa yang kami sebutkan tadi. Di dalam Al-Quran yang berbunyi wa'budullaha wala tusriku bihi syai'au wabil walidaini ihsanau wabil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassohibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha layuh bu mangkana muhtalang fakhuro. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga menyintai saudaranya sesama muslim seperti hanya menyintai diri sendiri. Inilah semuanya itu merupakan tolong menolong dalam kebaikan. Jadi kami tekankan bahwa tolong menolong itu tadi diperintahkan harus yang baik-baik, dan di situ juga ada larangan jangan tolong menolong dalam hal kemungkaran. Contohnya kerjasama atau tolong menolong dalam kemungkaran yaitu ikut terlibat memfasilitasi perbuatan dosa atau tindakan kemungkaran, maksiat, pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian video dakwah Islamiyah mengenai tolong menolonglah dalam kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.